Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul King Kong yang rilis pada tahun 2005 lalu. Film ini bercerita mengenai ekspedisi menuju Pulau Tengkorak yang dihuni oleh monster-monster raksasa. Film ini dibintangi oleh Jack Black, Adrien Brody, dan Naomi Watts. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film King Kong. Semoga. Anne Darrow adalah salah satu pemain teater komedi. Kehidupannya sangat bergantung pada pekerjaan itu. Namun suatu hari, teaternya ditutup tanpa tahu kapan akan dibuka kembali. Salah satu teman Anne menyarankan agar Anne mengikuti audisi di tempat lain. Namun Anne tidak yakin karena dia tidak begitu jago berakting. Anne pun akhirnya memutuskan mendaftar audisi kepada seseorang yang bernama Weston untuk ikut audisi di salah satu drama dari naskah yang ditulis oleh Jack Driscoll. Anne sendiri sangat mengidolakan Jack, jadi dia ingin berpartisipasi dalam drama itu. Namun Weston menolak karena semua pemainnya sudah lengkap. Weston yang kasihan lalu memberikan Anne alamat teater lain. Dia menyarankan Anne untuk datang ke sana. Di tempat lain, seorang sutradara yang bernama Carl Denham mencoba mendapatkan tambahan suntikan dana dari para investor untuk ongkos syuting film yang sedang dia buat. Namun para investor ternyata tidak menyukai film Carl yang menurut mereka terlalu monoton, tanpa adegan cinta antara pemeran pria dan wanita. Carl pun beralasan kalau mereka akan melakukan adegan itu saat mereka menaiki kapal nanti. Carl berencana syuting di alam liar sungguhan. Namun para investor malah semakin tidak setuju. Carl lalu menjelaskan kalau dia menemukan sebuah peta aneh dari pulau yang belum terdeteksi. Carl akan mengungkap kehidupan primitif di sana yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Para investor lalu menyuruh Carl keluar ruangan untuk berunding. Di luar, Carl menguping percakapan yang ada di dalam. Ternyata, para investor ingin menghentikan pendanaan terhadap film Carl ini. Diam-diam, Carl dan asistennya, Preston, kemudian pergi. Carl menyuruh Preston untuk membawa semua keperluan syuting karena mereka akan berangkat malam ini juga. Carl terpaksa mengambil keputusan itu karena jika tidak, karirnya akan hancur. Para investor mencoba menghentikan Carl, namun gagal karena Carl sudah keburu pergi. Carl kemudian menyuruh Preston untuk memberitahu pemeran wanita untuk bergegas. Namun Preston mengatakan kalau pemeran wanita baru saja mengundurkan diri. Carl pun panik. Dia harus mencari pemain wanita pengganti yang sama ukuran bajunya saat ini juga. Carl kemudian pergi ke teater pinggiran untuk menemukan pengganti pemeran wanita. Dia mulai putus asa karena tidak menemukan gadis yang sama ukuran bajunya dengan pemeran sebelumnya. Tiba-tiba Carl melihat bayangan Anne di jendela. Carl kemudian mengejar Anne dan mengajak Anne makan malam. Carl menceritakan tentang film yang akan dia buat. Carl mengatakan kalau Anne adalah pemain yang tepat untuk film ini. Anne pasti bisa membuat penonton terharu. Awalnya Anne menolak karena dia adalah pemain teater komedi. Namun di saat Carl memberitahu kalau penulis naskah filmnya adalah Jack Driscoll, Anne langsung bersemangat, dia bersedia ikut. Anne dan Carl lalu menuju dermaga untuk menaiki kapal. Di sini, Preston memberitahu Carl kalau para investor menghubungi polisi untuk menghentikan Carl. Namun Carl tidak peduli, dia menyuruh kapten kapal, Engelhorn, untuk segera berangkat. Carl berbohong kalau dia akan menambah bayarannya nanti. Engelhorn pun setuju meskipun agak ragu. Kru kapal bersiap untuk berlayar. Di dalam kapal, Carl marah karena Jack hanya sempat menulis 15 lembar naskah saja. Jack terburu-buru karena dia harus pergi. Jack juga tidak ingin ikut berlayar. Carl yang licik pun mengulur-ulur waktu agar Jack tidak bisa pergi karena kapal sebentar lagi akan berlayar. Carl berpura-pura akan menulis cek bayaran untuk Jack. Tentu saja Jack tergiur. Namun pada akhirnya Jack tidak bisa pergi karena kapal sudah keburu berlayar. Choi, seorang awak kapal, mengantar Jack ke kandang-kandang hewan yang akan digunakan Jack untuk tempat tidur. Karena kamar di kapal sudah penuh. Choi memberitahu kalau kaptennya, Engelhorn, adalah penyelundup hewan-hewan langka. Di sana, Jack juga tak sengaja menemukan obat kloroform yang digunakan untuk membius hewan-hewan liar. Di sini juga ada Hayes yang bertugas sebagai nahkoda dan Jimmy yang membantunya. Hayes sudah menganggap Jimmy sebagai anaknya sendiri karena dia yang menemukan Jimmy 4 tahun lalu sendirian di belakang kandang. Keesokan harinya, Carl mengenalkan Anne kepada semua kru film. Ada Herb, si juru kamera.
Anne kemudian melihat Mike, si juru rekam. Anne mengira kalau Mike adalah Jack Driscoll. Mendengar namanya disebut, Jack langsung mendekati Anne. Anne pun sangat malu saat dia bertemu Jack untuk pertama kali. Saat sedang rapat, Jack terkejut di saat Carl memberitahu kalau mereka akan syuting di pulau terpencil sungguhan. Carl meminta Jack untuk merahasiakan hal itu karena dia tidak mau membuat para awak kapal ketakutan. Carl mengatakan kalau mereka akan pergi ke Skull Island atau Pulau Tengkorak sesuai dengan petunjuk di peta yang dia dapatkan. Carl lalu melihat Jimmy menguping pembicaraan mereka. Keesokan harinya, di atas kapal, Carl dan kru film mulai merekam adegan demi adegan antara Anne dan sang aktor pria yang bernama Bruce. Setelah syuting selesai, Carl meminta Engelhorn mengantarnya menuju Pulau Tengkorak. Awalnya Engelhorn menolak karena pulau itu belum ada di peta. Carl pun kembali mengiming-imingi Engelhorn dengan bayaran yang tinggi. Akhirnya Engelhorn pun bersedia. Di dalam kapal, Jimmy, Hayes, dan si koki yang bernama Lumpy bertanya kepada Carl dan Preston kenapa Carl bersikeras ingin pergi ke Pulau Tengkorak. Carl mengatakan kalau dia hanya akan syuting di sana. Lumpy kemudian bercerita kalau 7 tahun yang lalu dia dan Hayes bekerja di sebuah kapal Norwegia. Pada suatu hari, mereka berdua menemukan seseorang terapung di lautan. Orang itu mengatakan kalau kapalnya kandas di sebuah pulau yang tersembunyi di balik kabut. Ada dinding besar yang mengelilingi pulau itu. Orang itu mengatakan kalau pulau itu didiami oleh monster mengerikan. Hayes mengatakan jika Carl nekat syuting di pulau itu, dia tidak akan kembali lagi. Namun Carl ternyata tidak percaya dengan semua itu. Dia tetap pada rencananya. Hari berganti hari, benih-benih cinta mulai bersemi di antara Jack dan Anne. Jack bahkan membuatkan naskah teater komedi khusus untuk Anne. Beberapa hari kemudian, Engelhorn akhirnya memutar halauan kapal setelah dia mendapat telepon dari polisi yang sedang mencari Carl. Kali ini Engelhorn tidak peduli walaupun Carl akan membayar berapapun. Menyadari hal ini, Carl pun hanya bisa pasrah. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan karirnya. Tiba-tiba kompas kapal tidak berfungsi. Engelhorn menyuruh Hayes mengecek bintang agar mereka tahu posisi kapal. Namun langit ditutupi oleh kabut tebal. Sementara itu, di peta yang dipegangnya, Carl melihat sebuah titik hitam di antara tulisan kabut. Carl mengira kalau itu adalah noda kopi. Ternyata bukan. Itu adalah simbol tengkorak. Tanpa mereka sadari, kapal itu malah berjalan memasuki kabut mendekati Pulau Tengkorak. Engelhorn menyuruh anak buahnya untuk mengukur kedalaman laut dengan alat ukur. Engelhorn berusaha memutar halauan untuk keluar dari kabut. Namun kedalaman laut semakin dangkal. Jimmy yang ada di atas kapal memberitahu kalau di depan mereka ada dinding yang tinggi. Mereka pun berusaha agar kapal tidak menabrak dinding. Namun terlambat, tabrakan tidak dapat dihindari. Pada akhirnya, kapal itu tidak bisa bergerak karena terjebak di batu karang. Di saat semua orang panik, Carl justru senang karena akhirnya dia sampai di Pulau Tengkorak. Carl dan beberapa kru film lalu menggunakan skoci untuk mendekati pulau itu. Engelhorn sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan Carl. Dia hanya ingin membetulkan kapal yang rusak untuk pulang. Carl dan krunya kemudian memasuki Pulau Tengkorak. Di sana terdapat tengkorak berserakan dan bangunan dari batu. Tiba-tiba mereka dihadang oleh sosok anak kecil. Carl mencoba memberikan coklat. Namun anak itu justru menggigit tangan Carl. Ternyata ada banyak warga pribumi di sana. Carl mencoba menenangkan krunya dan mengatakan kalau mereka tidak berbahaya. Namun tiba-tiba dari belakang, Mike tertancap tombak hingga tewas. Anne pun panik dan berteriak. Tiba-tiba terdengar auman yang keras dari dalam hutan. Warga pribumi itu lalu menyerang Carl dan kru film. Carl dan yang lainnya mencoba melawan, namun mereka kalah jumlah. Seorang wanita tua lalu mendekati Anne. Tiba-tiba dari belakang, Engelhorn dan awak kapal datang membawa senapan. Para warga pribumi itu pun kabur. Engelhorn lalu membawa Carl dan para kru film kembali ke kapal. Di dalam kapal, di saat air kembali pasang, Engelhorn menyuruh awak kapal untuk membuang barang-barang yang tidak berguna ke laut agar kapal bisa terbebas dari karang. Sementara itu, Carl masih bertekad untuk menyelesaikan film agar perjuangan Mike yang tewas tidak sia-sia. Nanti, Carl akan menyumbangkan sebagian pendapatan film kepada keluarga Mike. Diam-diam, seorang warga pribumi menyelinap masuk ke dalam kapal untuk menculik Anne. Jack kemudian menemukan sebuah kalung milik warga pribumi.
Menyadari sesuatu yang aneh, Jack langsung berlari menuju kamar Anne. Namun terlambat, Anne sudah keburu diculik. Sementara itu, kapal akhirnya bisa berlayar kembali. Jack kemudian memberitahu Englehorn untuk kembali ke Pulau Tengkorak karena Anne telah diculik. Di Pulau Tengkorak, Anne dibawa ke tengah-tengah tempat ritual. Mereka akan mengorbankan Anne sebagai sesembahan kepada Kong. Di dalam kapal, Englehorn memutuskan untuk menolong Anne. Dia menyiapkan berbagai senjata. Semua awak dan kru film pun turun ke Pulau Tengkorak menggunakan perahu sekoci. Carl tidak mau melewatkan kesempatan ini. Diam-diam, dia juga membawa alat-alat syutingnya. Tepat di saat Anne dijadikan tumbal untuk Kong, Englehorn dan yang lainnya tiba. Mereka mengeluarkan tembakan peringatan yang membuat warga-warga pribumi itu kabur. Mereka lalu mencari Anne. Di balik dinding, Anne berteriak melihat makhluk raksasa mendekatinya. Carl mengintip dari balik dinding. Dia takjub melihat Kong yang sangat besar. Kong lalu membawa Anne masuk ke dalam hutan. Englehorn kemudian menyuruh kru film dan beberapa anak buahnya untuk masuk ke dalam hutan untuk mencari Anne. Englehorn sendiri dan beberapa kru lainnya akan menjaga gerbang agar warga pribumi tidak kembali lagi. Englehorn memberikan waktu 24 jam. Jika mereka tidak kembali, maka Englehorn akan pergi meninggalkan mereka. Sambil mencari, Jack dan yang lain berteriak memanggil Anne. Di tengah hutan, Anne sendiri dibawa Kong ke tempat di mana banyak sekali tulang belulang manusia. Di antara tulang belulang itu terdapat kalung yang sama seperti yang dipakai oleh Anne. Semua tengkorak itu adalah tumbal Kong. Anne lalu menusuk tangan Kong dengan kalung yang dipakainya. Anne berhasil bebas, namun Kong kembali menangkapnya. Di tempat lain, Jack dan yang lain segera bergerak begitu mendengar teriakan Anne. Setelah beberapa saat mencari, Jack dan yang lain memutuskan untuk beristirahat. Mereka lalu menemukan sebuah jejak kaki aneh yang sangat besar. Untuk memastikan hal itu, Jack menyarankan bertanya kepada Carl yang tadi mengintip dari balik dinding. Hayes berusaha memanggil Carl, namun mereka baru menyadari kalau Carl tidak ada di sana. Di tempat lain, diam-diam ternyata Carl, Herb, dan Bruce kembali melakukan proses syuting. Dengan background sekumpulan dinosaurus yang sedang asik makan. Carl menyuruh Bruce mendekati hewan itu untuk menunjukkan kalau hewan-hewan itu nyata. Tiba-tiba, beberapa hewan pemangsa mendekat, membuat dinosaurus itu gelisah. Di tempat lain, Jack dan yang lainnya merasakan getaran yang sangat kuat. Bruce kemudian muncul sambil terlihat panik. Semua orang pun ikut jadi panik dan berlari mengikuti Bruce. Dari jauh, Carl terlihat berlari terbirit-birit. Di belakangnya terdapat kawanan dinosaurus yang mengejarnya. Carl pun terjatuh. Jack langsung menolongnya. Jack menyuruh Carl untuk membuang kameranya, namun Carl menolak. Dia tidak akan pernah melepaskan kamera. Semua orang pun panik. Mereka berlari di antara kawanan dinosaurus. Beberapa orang tewas terinjak maupun terhimpit dinosaurus. Keadaan semakin kacau di saat hewan pemangsa datang. Bruce menembaki pemangsa itu, namun justru dinosaurus yang paling depan terjatuh sehingga membuat dinosaurus yang lainnya ikut terjatuh dan menimpa beberapa orang. Carl dan beberapa orang yang selamat lalu memanjat tebing, namun dari belakang, hewan pemangsa masih mengejar mereka. Herb yang berada di paling belakang meminta Carl membawa tripod. Carl lalu menyuruh Herb untuk naik, namun Herb justru menyuruh Carl pergi. Herb akhirnya mengorbankan diri dimakan hewan pemangsa. Melihat hal itu, Carl pun bertekad akan menyelesaikan film ini dan akan membagikan keuntungannya kepada keluarga Herb. Setelah kejadian barusan, Bruce yang ketakutan memutuskan untuk kembali. Jack pun marah. Dia mengatakan kalau ternyata Bruce itu pengecut. Namun Bruce tidak peduli. Dia tidak mau mati konyol. Beberapa orang yang ketakutan pun ikut dengan Bruce untuk kembali. Sementara itu, Kong membawa Anne ke suatu tempat. Anne berpura-pura pingsan. Setelah Kong lengah, diam-diam Anne berusaha kabur. Namun Kong menyadari hal itu dan menghadang Anne. Anne tak sengaja melakukan gerakan lucu seperti yang dia lakukan di teater. Tak disangka, Kong malah menyukai hal itu. Kong tertawa dan terus-terusan menyuruh Anne melakukan gerakan itu. Namun Anne yang kesal akhirnya menolak. Melihat hal ini, Kong marah dan mengamuk menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Kong kemudian pergi begitu saja. Anne pun menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Di belakang, Jack dan timnya melewati sebuah jembatan pohon. Mereka mendengar suara aneh dari balik terowongan. Hayes kemudian maju. Dia menyuruh Jimmy dan yang lainnya untuk lari. Tiba-tiba, Kong muncul menggenggam Hayes. Kong kemudian melempar Hayes.
Jimmy pun sedih melihat Hayes tewas. Jack menyuruh yang lainnya untuk menembaki Kong, sementara Carl sibuk merekam. Kong lalu menggoyang-goyangkan batang kayu jembatan di mana semua orang berada, membuat beberapa orang terjatuh ke jurang. Kong lalu menjatuhkan pohon itu ke dasar jurang. Di tempat lain, Anne berhadapan dengan kadal raksasa. Anne berusaha kabur dari hewan itu. Tiba-tiba, kadal itu digigit oleh sesuatu. Anne pikir dia sudah selamat. Namun ternyata, kadal itu digigit oleh T-Rex. T-Rex itu pun langsung mengejar Anne. Anne berhasil bersembunyi, namun di sampingnya ada T-Rex yang lainnya lagi. T-Rex itu berusaha memangsa Anne. Beruntung Kong datang menolongnya. Kong kemudian dikeroyok oleh 2 T-Rex. Kong tidak menyerah walaupun dia terluka. Tiba-tiba muncul lagi T-Rex yang lain. Kong harus melawan 3 T-Rex sekaligus. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Kong bisa mengalahkan semua T-Rex yang ada di sana. Kong kemudian membawa Anne pergi. Di dasar jurang, Jack dan beberapa orang lainnya berhasil selamat. Mereka kemudian didekati oleh hewan-hewan aneh. Jack menyalakan lampu agar hewan-hewan itu tidak mendekat. Jack kemudian membangunkan teman-temannya yang pingsan. Di sini, Carl sedih melihat kameranya hancur lebur. Dia tidak bisa menyelesaikan film impiannya. Setelah lampu padam, hewan-hewan predator itu kembali mendekat. Dari dalam rawa muncul lintah raksasa. Lampi mencoba melawan lintah-lintah itu, namun dia malah dikepung dan akhirnya tewas. Sementara itu, Jack dikerumuni oleh serangga besar. Carl yang marah akhirnya mengangkat senjata menembaki serangga-serangga itu. Namun serangga-serangga itu terus berdatangan. Jack, Carl, dan Jimmy hanya bisa pasrah. Tiba-tiba dari atas tebing, Engelhorn datang menembaki serangga-serangga itu. Bruce juga ada di sana untuk membantu. Di tempat lain, Anne berterima kasih kepada Kong karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun Kong hanya diam saja. Anne melakukan juggling batu untuk menghibur Kong, namun Kong masih fokus melihat matahari terbenam. Anne lalu melakukan bahasa isyarat untuk memberitahu Kong kalau pemandangannya sangat indah. Anne pun sadar kalau Kong ternyata sangat kesepian. Anne kemudian duduk di pangkuan Kong. Di tempat lain, Engelhorn menolong Carl dan Jimmy untuk naik. Namun Jack justru naik ke arah seberang. Jack masih ingin mencari Anne. Engelhorn mencoba mencegahnya, namun Carl mempunyai ide. Jika Jack pergi menyelamatkan Anne, maka Kong akan mengejar mereka berdua. Carl tahu kalau Engelhorn adalah pemburu hewan. Carl mengajak Engelhorn untuk menangkap Kong. Carl tahu kalau Engelhorn memiliki banyak chloroform yang bisa digunakan untuk membius Kong. Mereka akan menggunakan Jack sebagai umpan. Malam harinya, Jack akhirnya berhasil menemukan Anne di balik gua kelelawar raksasa. Jack membangunkan Anne dengan pelan-pelan agar Kong tidak terbangun. Namun pada akhirnya Kong sadar. Kelelawar-kelelawar raksasa lalu menyerang Kong sehingga Jack punya kesempatan untuk membawa Anne kabur menggunakan akar pohon. Namun Kong menarik akar itu. Jack dan Anne kemudian melompat memegangi salah satu sayap kelelawar. Mereka berdua pun akhirnya berhasil kabur. Sementara itu, di depan dinding, Carl dan Engelhorn sudah menunggu kedatangan Kong. Seperti dugaan Carl, Kong akan mengejar Jack dan Anne. Jack dan Anne sudah sampai di seberang dinding, namun Carl menahan jembatan, jangan diturunkan dulu. Semua orang berteriak menyuruh Carl menurunkan jembatan, namun Carl hanya diam saja. Preston yang marah langsung memotong tali jembatan. Dari belakang, Kong kemudian muncul. Jack dan Anne pun berlari melewati jembatan. Di balik dinding, Anne terkejut melihat anak buah Engelhorn sudah berkumpul di depan gerbang dengan memegangi senjata. Setelah melihat chloroform dan alat penangkap hewan, Anne akhirnya sadar kalau mereka semua berencana menangkap Kong. Di saat Kong muncul, beberapa tali dilempar untuk mengikat Kong. Engelhorn kemudian melempar chloroform, namun Kong masih sadar. Sebuah jaring kemudian dijatuhkan di atas badan Kong. Engelhorn kembali melempar chloroform. Anne berusaha mencegahnya, namun Jack membawanya pergi. Kong yang marah lalu melepas tali dan jaring. Engelhorn menyuruh anak buahnya untuk membunuh Kong, namun Carl melarangnya. Anne dan yang lain kemudian berlari menuju sekoci. Ada 2 sekoci yang dipakai. Carl, Jack, dan Jimmy menaiki sekoci yang sama, sementara Anne, Engelhorn, dan Bruce di sekoci lainnya. Jimmy yang ketakutan terus menembaki Kong, namun hal itu malah membuat Kong semakin marah. Kong lalu melempar sekoci itu. Carl, Jack, dan Jimmy berhasil selamat. Engelhorn kemudian melempar tembakan jangkar ke kaki Kong. Diam-diam, Carl naik ke batu karang. Dia lalu melempar chloroform tepat di wajah Kong. Serangan itu berhasil membuat Kong pingsan.
Singkat cerita, Carl berhasil membawa Kong ke kota untuk dipamerkan di teater. Carl mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena semua orang rela membayar mahal untuk melihat sosok Kong. Di dalam teater, Carl menampilkan Kong yang diikat tangan dan kakinya dengan baja yang sangat kuat. Pertunjukan ini menampilkan Bruce sebagai pemeran utama pria. Namun setelah pemeran utama wanita muncul, ternyata wanita itu bukanlah Anne. Hal ini membuat Kong marah. Dari kursi penonton, Jack juga terkejut karena pemeran wanita ternyata bukan Anne. Preston lalu memberitahu kalau Anne menolak tawaran Carl meskipun Carl menawari bayaran yang tinggi. Ternyata Anne sendiri sedang tampil di teater yang lain. Kong kemudian mengamuk semakin tak terkendali di saat sinar kamera mengenai wajahnya. Jack menyuruh para penonton untuk keluar. Di saat Kong berhasil melepas ikatannya, para penonton pun panik berlarian keluar. Kong akhirnya berhasil bebas. Kong kemudian melihat Jack. Kong sangat membenci Jack karena telah membawa Anne kabur. Kong lalu mengejar Jack hingga keluar teater. Di luar, semua orang panik melihat Kong yang begitu besar. Kong mengamuk menghancurkan fasilitas umum. Kong mengambil beberapa wanita karena dia pikir itu Anne. Pihak militer akhirnya bergerak untuk melumpuhkan Kong. Anne yang melihat kekacauan itu segera berlari untuk menemukan Kong. Sementara Jack berusaha mengalihkan perhatian Kong agar Kong tidak menghancurkan bis yang padat penumpang. Kong kemudian mengejar Jack yang kabur menggunakan taksi. Jack menghindar ke sana ke sini sampai akhirnya Kong berhasil menghancurkan taksi yang dinaiki oleh Jack. Tiba-tiba Kong menjadi tenang di saat dia melihat Anne datang. Dia lalu menggenggam Anne dan membawanya pergi. Di danau yang membeku, permukaan yang licin membuat Kong tergelincir. Anne dan Kong pun tertawa. Tiba-tiba tentara menembaki Kong. Kong kemudian membawa Anne naik ke atas gedung. Sesampainya di atas, Kong menatap matahari yang mulai terbit. Kong lalu membuat isyarat kata indah seperti yang diajarkan oleh Anne sebelumnya. Anne pun kaget karena ternyata Kong bisa bahasa isyarat. Beberapa pesawat militer kemudian datang. Kong meletakkan Anne sementara dia sendiri naik ke puncak gedung. Kong tidak mau Anne terluka. Pesawat-pesawat itu terus-terusan menembaki Kong. Kong berusaha menghindar, namun ada beberapa tembakan yang mengenainya. Kong pun berusaha membalas, dia menghancurkan satu pesawat. Melihat hal ini, Anne berusaha naik ke puncak. Namun Anne hampir terjatuh karena tangga yang dia naiki rusak. Beruntung Kong langsung menangkap Anne. Kong lalu memasukkan Anne ke dalam gedung. Kong masih ditembaki. Kong pun kembali naik ke puncak dan menghancurkan dua pesawat. Namun ternyata tubuh Kong mulai melemah. Anne kemudian naik mendekati Kong. Anne melambaikan tangan di saat pesawat hendak menembak. Pesawat itu pun akhirnya tidak jadi menembak karena melihat warga sipil di sana. Namun ternyata pesawat itu hanya berputar. Mereka menembaki Kong dari belakang. Kong pun akhirnya tumbang, terjatuh dari atas gedung dan tewas. Dan berakhirlah alur cerita film King Kong ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jadilah seperti King Kong, biar ada suku yang memberi kalian wanita cantik cuma-cuma. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!